Selamat pagi Kak Esther, selamat hari Minggu. Selamat pagi Kak Grace, selamat hari Minggu. Ya adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di IHMPA tanggal 17 Oktober tahun 2021. Ya, Kak, kita sebelum ibadah kita harus persiapan dulu. Tentu ya. dong. Adik-adik di rumah sudah siap belum? Pasti sudah siap ya. Apa yang harus disiapin? Yuk Kak. Pertama kita sudah rapi, sudah mandi ya. Betul. Terus siapkan Alkitab. Karena apa Kak? Alkitab nanti kita akan baca bersama. Ya adik-adik semua sudah rapi? Sudah siap untuk ikut dalam ibadah? Yuk kita mulai ibadah kita. Ayo Kak Esther. Adik-adik sebelum kita beribadah, Kak Esther ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak ya. Mari adik-adik kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, Kak Esther, kita ajak adik-adik bernyanyi bersama. Iya. Yuk, tapi harus pakai gaya, Kak. Adik-adik kita nyanyi pakai gaya yuk. Yuk. Dong, Kak. Aku senang jadi anak Tuhan. Yuk. Adik-adik ikutin gaya Kak Esther dan Kak Grace ya, dari rumah masing-masing. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Doa pembuka akan dibawakan oleh adik kita Mikaela. Tuhan Yesus, saat ini kami selaku anakmu akan ada dalam ibadah dalam minggu. Kiranya ibadah yang kami buat mau jadi dalam nama Allah, Bapa, dan Yesus Kristus, dan tuntun kuasa Roh Allah yang suci dan kudus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 177. Kak, lagu itu tahun lalu adik-adik yang nyanyiin loh. Masa sih iya. Kak? Yuk kita nyanyi bersama yuk Wow. adik-adik. Lagunya judul Di Pintumu. Ayo Kak, gimana gayanya? Pintumu ku datang dan mengetok. Tok, tok. Adik-adik, nats pembimbing di pagi ini diambil dari kitab Matius 5 ayat 37 yang akan dibacakan oleh adik kita Adam. Matius 5 ayat 37. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berarti
berasal dari si jahat. Nah, adik-adik, dari bacaan nas pembimbing yang tadi kita sudah dengar, nah adik-adik kita diajar untuk selalu menyatakan kebenaran melalui perkataan ataupun perbuatan kita. Nah, kita tidak boleh bohong ya adik-adik ya, karena kalau kita bohong berarti kita sudah membuat Tuhan Yesus sedih. Seperti yang tadi lagu yang kita nyanyikan pertama, bahwa bohong itu dosa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik mau ya kita ya mulai sekarang dan seterusnya kita berani menyatakan hal yang benar. Dengan begitu kita menyenangkan hati Tuhan dan menjadi anak-anak yang Tuhan inginkan. Adik-adik, mari kita respon nas pembimbing yang tadi kita sudah dengarkan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 136. Kitab Suci Hartaku, Kitab Suci Hartaku. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, kita berdoa dulu ya. Nah, doa akan dibawakan oleh teman kita Adik Alicia. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebuah cerita. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab, yaitu diambil dari Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4. Nah, adik-adik yang akan membaca Alkitab pada hari ini buat kita ada Adik Angel, Alina, dan Alvino. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah.
Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Onyet, dan selamat pagi Cancan. Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Yes, yes. Baik dong, Onyet. Ya ampun. Ya. Sehat ya? Oh sehat, pasti. Puji Tuhan. Iya. Ayo. Ya, Kak Andre mau cerita nih. Ya, Cancan, ya Onyet. Kak Andre, Adik-adik Kak juga Andre. ya. Kak Andre, cerita tentang apa, Kak? Oh iya, Kak Andre mau cerita nih tentang seorang anak yang bernama Yusuf. Yeay. Adik-adik, Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel. Yusuf terbilang sangat belia. Dia sudah rajin membantu orang tuanya mengurus kambing domba bersama dengan kakak-kakaknya yang bernama Dan, Naftali, Gad, dan Asyer. Yusuf juga anak yang taat kepada ajaran orang tuanya untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Ada kejadian yang dialaminya saat ia sedang mengurus kawanan kambing domba bersama dengan kakak-kakaknya. Ternyata ia melihat ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang telah dilakukan oleh kakak-kakaknya. Sesampainya di rumah, Yusuf ini langsung menyampaikan apa yang ia lihat dan apa yang ia simpan dalam pikiran dan benaknya mengenai kejahatan yang sudah dilakukan oleh kakak-kakaknya. Karena keberanian Yusuf ini, Yakub sangat senang dan dia sangat mengasihinya. Sampai-sampai ia diberikan hadiah yang sangat istimewa, yaitu jubah yang sangat indah. Melihat perhatian ayahnya terhadap Yusuf, kakak-kakaknya merasa iri hati. Kakak-kakaknya merasa marah apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf. Sampai-sampai kakak-kakaknya tidak mau lagi bicara dengan Yusuf. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari cerita tentang Yusuf ini? Tolong ditahan dulu ya. Kakak mau membandingkan dengan cerita yang berikut ini. Di suatu waktu, adalah seorang anak perempuan yang bernama Susan, yang tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, ibunya menyuruh Susan untuk membeli roti di toko roti dekat rumah. Lalu Susan pun pergi ke toko roti itu dan membelinya. Tukang roti melayani Susan dengan sangat ramahnya. Lalu diberikanlah 2 roti yang bagus kepada Susan. Susan lalu membayar dengan sejumlah uang kepada tukang roti tersebut. Dan tukang roti itu pun memberikan uang kembali kepada Susan yang ternyata berlebihan. Susan menyadari dan mengetahui bahwa uang kembalian yang diberikan tukang roti itu berlebihan dari semestinya. Lalu Susan berpikir, apakah yang harus diperbuatnya? Mengembalikan uang berlebih ini pada tukang roti atau diam saja ya? Susan memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya Susan di rumah, ia menceritakan semua yang ia alami pada ibunya. Mendengar cerita dari Susan, ibunya marah karena Susan tidak melakukan hal yang benar.
Ibunya berkata, "Susan, kamu tidak berlaku jujur. Kamu tidak mau berkata benar. Sekarang pergi ke toko roti itu lagi dan kembalikan uang yang lebih ini kepada penjual roti itu." Susan pun menuruti kata ibunya, lalu pergi ke toko roti itu. Adik-adik, ketika Susan mau masuk ke dalam toko itu, Susan melihat dan mendengar kalau tukang roti itu sedang dimarahi oleh pemilik toko karena ada uang yang berkurang. Mendengar dan melihat itu pun, Susan menjadi sedih dan merasa bersalah. Karena dialah, maka tukang roti itu dimarahi oleh pemilik toko. Susan pun segera berkata memotong pembicaraan mereka. "Maaf Pak, saya mau mengembalikan uang berlebih yang tadi Bapak tukang roti ini berikan. Saya minta maaf karena saya tadi tidak langsung mengembalikannya." Adik-adik, ternyata pemilik toko dan tukang roti itu pun terkejut dan senang akan kejujuran dan kebaikan hati Susan. Lalu Susan diberikan sebuah cupcake sebagai hadiah kejujuran yang berani dan mengatakan kebenaran. Susan sangat senang dan bahagia sekali. Ya, adik-adik, adik Onyet dan Cancan ya. Iya Kak Andre. Udah dengar kan ceritanya hari ini? Sudah. Iya. Can. Iya. Kamu suka kayak susahnya. Kamu udah tahu tapi nggak mau ngomong. Onyet enggak. Ya ampun, udah jangan berantem ya. Tapi ada pesan dari cerita ini. Seperti teladan Yusuf untuk berkata dan berbuat yang benar ya. Walaupun dia iya. Lalu apa yang dilakukan oleh Susan tadi? Ayo, apa? Tadi Susan harus ditegur dulu sama mamanya. Oh iya. Ngaku dan berani ya. Iya, padahal kan ya Kak Andre, harusnya Susan kan langsung aja ke Iya. Betul. Ya. Jadi adik-adik belajar dari kesalahan Susan ya. Kita juga pasti mengalami hal yang demikian ya. Makanya teladanilah apa yang Yusuf sudah lakukan untuk berkata dan berbuat yang benar ya. Oke. Ya. Tapi Kak Andre, kan kita harus minta tolong Tuhan Yesus ya. Oh pasti. Kalau kita nggak minta tolong, gimana kita mau diberkatin ya? Gimana kita mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang berani? Yang berani. Ya adik-adik, sampai di sini ya cerita kita hari ini. Tapi Kak Andre, kita mau nyanyi nggak sih? Oh iya dong. Ya kan Onyet. Oh iya, aku seneng nyanyi. Pasti seneng nyanyi ya. Kita mau nyanyi ya adik-adik lagu dari Kidung Ceria nomor 271, Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Iya. Yuk kita nyanyi ya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan
Nah Kak Esther, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik di rumah sudah siap uang persembahannya? Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 217. Beri padanya. Beri padanya Nah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman-teman kita, adik Pandu, adik Alina, adik Junior Mika, dan adik Joshua. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang terkena virus COVID. Kami percaya kuasa-Mu dapat menyembuhkan dan memulihkan. Berikan kekuatan dan semangat hidup bagi mereka yang sedang terbaring lemah. Kiranya mereka dapat pulih kembali. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang menangani pasien-pasien yang terbaring lemah. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan perlindungan untuk mereka. Kami percaya berkat campur tangan dan kuasa Roh Kudus-Mu, negara kami akan pulih kembali. Ya Tuhan, aku berdoa minta belas kasihan dan kemurahan Tuhan turun atas bangsa dan negara Indonesia. Biar kuasa darah Yesus menjadi tembok dan pagar perlindungan yang dahsyat bagi negara ini. Indonesia dan bangsa Indonesia diluputkan dari segala macam pandemi virus dan sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami mau berdoa gereja kami dan gereja dimanapun berada. Kiranya Tuhan mau melindungi setiap gereja yang ada, biar tetap aman dan damai. Begitupun teman-teman sekolah minggu kami, Tuhan berkati mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan di dalam setiap hidup mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Begitupun teman sekolah kami, ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mau memberkati dan menjaga mereka. Biarlah kiranya mereka sehat semua dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah dan sempurnakanlah. Kami yang di surga, pada hari ini kami mau berdoa untuk keluarga dan orang tua kami. Tuhan berkatilah kami kesehatan, keselamatan untuk orang tua kami dan keluarga kami. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit dan berkatilah kami, orang tua dan keluarga kami. Dan juga untuk guru-guru dan teman-teman yang ada di sekolah, Tuhan berkati mereka dan jauhkan dari mara bahaya, supaya kami bisa berkumpul dan kembali bertatap muka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Tuhan Yesus, inilah doa dari anak-anak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya ini dapat menjadi berkat dan bisa memperluas kerajaan-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bu, hai adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana tadi ceritanya? Pasti seru kan? Yang ceritain masih ingat gak siapa? Oh iya, Kak Andre ya. Ya adik-adik, Kak Pauline hari ini mau berterima kasih untuk adik-adik Kaleb yang sudah bertugas pada hari ini. Oh, Kak Pauline cek dulu ya. Ada adik Mikela untuk doa pembuka. Nats pembimbing dibacakan oleh adik Adam. Untuk doa sebelum cerita ada adik Alicia. Untuk doa syafaat ada adik Alina, adik Pandu, adik Junior Mika, dan adik Joshua. Untuk yang baca Alkitab ada adik Alina, adik Angel, dan adik Alvino. Terima kasih adik-adik yang sudah bertugas pada hari ini. Kak Pauline juga mau terima kasih untuk mama papa yang sudah setia untuk support adik-adiknya. Adik-adik, kalau mengerjakan aktivitas juga jangan nyontek ya. Yang adik-adik jangan suka nyontek kakaknya atau jangan suka nyontek temennya yang udah duluan ngumpulin. Harus rajin-rajin ya adik-adik, karena dikit lagi kita mau merayakan apa ya? Merayakan Natal. Nah, untuk Natal ini pasti ada aja deh sesuatu untuk adik-adik yang rajin mengumpulkan aktivitas. Hai, jangan lupa adik-adik, tanggal 31 Oktober kita juga akan ada Zoom IMPA loh adik-adik. Jadi jangan lewatkan ya. Nanti untuk detailnya akan di-share di WA group masing-masing. Yuk adik-adik, sekarang kita lihat penjelasan aktivitas minggu ini dan tentunya aktivitas minggu kemarin yang sudah adik-adik kumpulkan. Sampai jumpa lagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita lihat yuk aktivitas minggu ini tanggal 17 Oktober 2021. Bagian pertama, dengan melihat kode huruf gambar di dalam kotak, carilah firman yang disampaikan Tuhan untuk kita ingat dan laksanakan. Bagian kedua, susunlah kata-kata dengan benar sehingga dapat dibaca sebuah ayat yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 39. Mulai dengan kata tetapi Tuhan. Terakhir, guntinglah gambar jubah indah Yusuf, lalu gunting gambar badan Yusuf. Lalu pasangkanlah gambar jubah indah Yusuf itu ke dalam badannya. Bisa juga ditambahkan dengan sedotan sebagai pegangannya. Selamat mengerjakan, jangan lupa tulis namanya ya.
Kak Esther, kita sudah di penghujung nih ibadah ini. Benar Kak Ya, Grace. tapi sebelumnya mari kita nyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk adik-adik, kita nyanyi bersama lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan otakmu. Hati-hati gunakan otakmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan otakmu. Hati-hati gunakan matamu. Cilubah. Hati-hati gunakan matamu. Cilubah. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Cilubah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ngek-ngok cilubah. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ngek-ngok cilubah. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ngek-ngok cilubah. Amin. Nah Kak Grace, kita sudah sampai nih di penghujung impak kita. Betul Kak Esther. Nah, Sebelum menyelesaikan ini, kita akan berdoa. dengan doa, Ya, adik-adik. betul. Tapi adik-adik, walaupun impak kita selesai, Ya, kitanya harus tetap semangat. semangat, sukacita. Betul. Dan yang pasti tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya. Ingat loh, tetap pakai masker, Masker. tetap jaga jarak, dan sering cuci tangan. Yuk. Adik-adik ya, yuk. Sekarang adik-adik, mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Ya Tuhan Yesus, kami bersuka cita, kami senang dan bahagia karena kami boleh impa bersama adik-adik layan kami, dan biarlah ya Tuhan, sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi adik layan kami, papa dan mama dan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.